Ya pemirsa, akankah kemudian tadi disampaikan ya, kemesraan yang sudah mulai muncul begitu ya, baik antara Puan Maharani dalam hal ini adalah PD Perjuangan dan juga Joko Widodo ini hanya di depan layar saja atau sebenarnya memang sudah ada perbincangan sebelumnya? Karena kalau kita lihat ketegangan antara Jokowi dan juga PD Perjuangan dan juga hubungan yang semakin memanas sejak Pilpres kemarin nampaknya semakin tegang saat kemarin Joko Widodo kemudian sempat mulai memanas begitu ya kalau kita sempat dengar juga sempat menyatakan siapa yang memulai perseteruan ini. Tapi akankah kemudian ada angin segar antara hubungan Jokowi dan juga PDI Perjuangan? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Kami sudah hadir bersama dengan kami ada Bang Emanuel Ebenezer. Ini saya sebutnya sebagai apa nih? Ketua Umum Jokowi Mania dan Jokowi Mania. Selamat malam Bang Eben, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita juga sudah kehadiran ada Bang Ansy Leba, juru bicara PD Perjuangan. Bang Ansy. Selamat sore. Selamat sore Bang. Selamat petang, sudah malam Bang. Ini CS. Ini CS nih ya. Wah ini apakah ini merupakan simbol memang sudah semakin cair hubungan antara PDI dan juga Jokowi? Saya dengan dia dan kawan-kawan PDI yang CS semua. Cuma satu yang nggak CS. Jangan disebut di sini. Oh, jangan disebut. Jangan disebut di sini. Kawan lama 98 dulu. Oh, kawan lama. Jadi ini kayak obrolan di tongkrongan kopi lah ya, kita harapannya dapat ide ya nanti di sini. Oke, sudah hadir pula bersama dengan kami ada Mas Agung Baskoro, pengamat politik. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong cerahkan kami ya, kalau nanti keduanya ini nggak bisa dipisahin nih. Oke, kita ingin dengar dulu. Kalau kemarin kita sempat ingat bahwa Mbak Puan tadi kita sempat lihat cuplikan ya, sempat menyampaikan bahwa ini momen bulan Ramadan ini harus menetralisir segala ketegangan, jangan ada kemudian ketegangan di antara berbagai hubungan, baik itu tidak menyebut secara spesifik antara Pak Jokowi. Tapi betulkah kemudian ini yang kemudian akan dilakukan rekonsiliasi antara Pak Jokowi dan juga PDIP dalam hal ini? Bang Ya, rekonsiliasi itu kan ketika ada persoalan yang sangat mendasar ya. Nah, Mbak Puan ini kan sosok anak ideologis yang mewariskan watak kakeknya, Bung Karno. Dan juga mewarisi perilaku politik bapaknya yaitu Taufik Kemas. Nah kita butuh sosok-sosok politisi atau negarawan yang komunikasi politiknya itu yang selalu tidak mengeskalasi persoalan politik itu menjadi tidak terkendali. Nah hari ini pernyataan Mbak Puan itu saya rasa sangat mewakili lah perasaan publik hari ini. Kita butuh situasi yang adem. Mewakili perasaan Pak Jokowi juga nggak? Sangat mewakili. Gitu. Kan Pak Jokowi kemarin juga kan menyampaikan, loh saya tidak ada masalah. Dan berkali-kali juga Pak Jokowi diskusi dengan saya, loh masalah saya apa sih? Turun sudah. Nggak ngapa-ngapain sudah. Kok masih dituduh-tuduh ya? Gitu loh. Sedangkan ya kan makanya kemarin terlontar lah akumulasi dari semua itu misalnya sabar itu ada batasnya ya gitu loh. Tapi kan saya lihat itu hanya pernyataan yang sebetulnya sangat akumulatif lah, kekecewaan berkali-kali saya sudah turun, saya sudah kok masih saya terus. Tumben loh Pak Jokowi kayak gitu. Nah itu kan sebetulnya sudah 2 kali pernyataan itu, dulu juga pernah pernyataan itu terlontarkan dan ini kedua kali pernyataan ini. Tapi kan ya tetap lagi nih kita kan mau ke depan ini semua komponen kader bangsa ini ya bisa guyup lah, karena kan itu yang harapan kita. Jangan lagi sesama elit atau para politisi ini hanya mewariskan konflik, karena hancurnya sebuah negara. Kenapa? Ada persoalan ego gitu yang akhirnya diwariskan ke pengikut-pengikutnya. Siapa yang dan ego, itu Bang? Ya nggak tahu lah saya nggak mau menyebut itu. Tapi apa yang disampaikan Mbak Puan ini saya rasa mewakili perasaan kita semua lah ya. Termasuk Ayo Pak kita Jokowi. guyup. Ya termasuk Pak Jokowi. Oke, sempat gitu. kemarin titip salam juga kalau nggak salah buat Bu Mega buat atau Mbak Puan. Mega. Benar nggak sih? Iya Ini sudah disampaikan belum salamnya Bang Ansy? Ya, saya akan membuka dengan menyampaikan bahwa a picture cannot describe the meaning of it all. Oke. Artinya bahwa satu gambar yang kita lihat itu tidak bisa menerangkan seluruh peristiwa yang terjadi. Karena itu kita perlu mendudukkan dan kemudian membaca konteks pertemuan ini secara cermat sehingga menyimpulkannya itu juga tepat dan akurat. Oke, kalau versinya Bang Ansy bagaimana? Ya, ini kan acara buka puasa bersama, tuan rumahnya Pak Surya Paloh dan Partai Nasdem. Diundanglah Bapak Joko Widodo dan Mbak Puan dalam kapasitas sebagai Ketua DPR RI.
Dan Mbak Puan datang dalam kapasitas sebagai Ketua DPR RI. Dan baik Pak Jokowi maupun Mbak Puan adalah pihak yang diundang. Artinya perjumpaan kedua tokoh ini bukan dalam konteks memang perjumpaan yang Sengaja. didesain oleh kedua tokoh tersebut, tetapi memenuhi undangannya. Dan sebagai Ketua DPR RI tentu pada saat memenuhi undangan-undangan seperti itu, Mbak Puan akan bertemu dengan banyak tokoh, termasuk dengan Pak Joko Widodo. Dan sebagai Ketua DPR RI, tentu Mbak Puan harus menunjukkan sopan santun, komunikasi politik yang baik. Dan kita tahu bahwa dalam bulan Ramadan ini memang silaturahmi antara sesama anak bangsa, tokoh bangsa, ini perlu dilakukan. Bang Ansy. Apalagi hari-hari ini kita tahu bahwa bangsa kita, negara kita tidak sederhana menghadapi tantangan-tantangan seperti ini. Karena itu komunikasi politik, perjumpaan politik ini perlu dilakukan. Dan saya kira ini momen ketiga dalam 1 bulan terakhir ini, Mbak Puan bertemu dengan para tokoh termasuk dengan Pak Jokowi. Oke. Sebelumnya dalam momen retret para kepala daerah di Magelang. Terus ada acara deklarasi kalau tidak salah Danantara. Dan ini adalah momen buka puasa Oke. bersama Kalau yang diinisiasi oleh Pak Surya Paloh dan Partai Nasdem. Kalau begitu Bang Ansy, kalau boleh saya simpulkan dari pernyataan Anda, ya Mbak Puan kan Ketua DPR yang diundang di sana. Memang sebagai Ketua DPR harus menyatakan sikap politiknya yang kemudian secara sopan dan lain-lain. Jadi basa-basi kemarin mau ngajak baikan sama Pak Jokowi. Oh tidak, Mbak Puan selalu menyampaikan komunikasi itu secara positif dan juga secara konstruktif ya. Tentu kalau bicara dalam konteks Pak Joko Widodo, relasinya dengan PDI Perjuangan, saya kira kan sudah selesai dalam konteks dulu Pak Jokowi pernah berada dalam rumah PDI Perjuangan setidaknya 23 tahun lebih ya, mulai dari Solo, Jakarta, bahkan 2 periode sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan kemudian hari ini Pak Joko Widodo tidak lagi menjadi kader PDI Perjuangan dan sudah berada di luar posisi itu. Dan Mbak Puan dalam berkomunikasi dengan siapapun selalu luas, selalu ramah, dan ya bicara pada level kepentingan bangsa dan negara. Kira-kira seperti Kenapa itu. ketawa-tawa Bang Noel? Ya, tahu lah, karena kita senang tokoh bangsa ini coba punya niat baik lah ya dalam mengurangi eskalasi yang tidak begitu enak lah ya di mata publik dan di pikiran publik. Dan kita tidak mau ini terus terjadi karena kan kita punya PR besar dalam menghadapi tantangan bangsa ini ke depan, yaitu apa? Ada perasaan perang global, belum lagi kita lihat ke depan nanti ada narasi besar soal 2045 Indonesia harus menjadi bangsa unggul ya. Nah kalau kita terjebak dengan konflik-konflik kapan majunya bangsa ini? Makanya Pak Prabowo dengan sikap kenegarawanan, ayo semua kita sama-sama yuk bangun bangsa ini. Kalau ada kritik-kritik jangan tidak, toh mau di luar atau di dalam kan sama baiknya. Jadi sikap negarawan Pak Prabowo itu ya tercermin dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Puan ya. Dan saya yakin sekali Bu Ketum, Bu Megawati punya sejarah yang begitu panjang dalam proses politik. Beliau juga besar dari proses demokrasi yang gelap ya. Yang gelap sekali kemudian menjadi demokrasi yang hari ini cukup terang. Jadi kita sedang melawan narasi Indonesia gelap. Karena kita yakin Indonesia masih terang. Bersama kalau gitu kemudian sahabat saya, Ansy Lema. kalau di tingkat mereka sih kan udah mana-mana aja ya Mas Agung ya. Gini, Udah sederhana. adem-adem aja. Gini, Jokowi itu selalu Singkat, identik Bang. dengan apa? Kemeja putih. Lihat. Sahabat saya ini pakai kemeja putih. Mbak Puan pakai baju putih Ini juga. bentuk Mbak Puan pakai putih rekonsiliasi, juga. termanifestasi. Apakah ini beneran Iya. rekonsiliasi? Kalau putih itu kan memang moncong putih. Salah, Bang, Selalu bicara kebenaran. Biasanya kalau PDI ya itu kan warna-warna Satyam merah. Eva Jayate, Nah, sekarang kebenaran akan kawan-kawan saya ini menemukan Biasanya merah jalannya katanya pada Bang, kenapa waktunya. putih sekarang? Loh, moncong putih kan ada moncong putih. kan moncong yang putih, kemejanya kan enggak. Pak Jokowi yang merah. Nah, itu Kemejanya dia. merah. Tolong cerahkan kami Mas Agung monggo. Anda melihatnya ini memang karena di tingkat Mbak Puan dan juga Pak Jokowi yang memang tidak ada isu, ataukah ini memang juga Mbak Puan representasi dari sosok Ketua Umum PD Perjuangan, Bu Mega? Iya, jadi ketika Mbak Puan kemarin hadir sebenarnya bisa juga nggak hadir. Tapi kan Bang Ansy Lema tadi menjelaskan bahwa Mbak Puan
punya misi untuk merajut komunikasi ke elit-elit di eksternal partai. Nah, saya melihat memang wajah Mbak Puan ini menegaskan dua peran PDIP yang terus diorkestrasi sebagai mitra kritis dan mitra strategis. Mitra kritisnya ya DPP yang kita lihat bersama Ibu Ketum, Pak Hasto dan teman-teman lain. Tapi wajah strategis, wajah ramah, wajah kompromis itu ada Mbak Puan. Wajah DPR ya yang bisa merajut komunikasi, membuat jembatan politik sehingga kohesi sosial politik kita kondusif. Dan yang menarik dari Mbak Puan ini dia memposting ulang dalam beberapa momen di akun sosial media ya, dan buat Gen Z milenial kalau memang kegiatan itu berkesan kita akan ngepost itu minimal di story Bang. Ya. Tapi ini di feed. Derajatnya lebih tinggi dari story. Kalau buat milenial dan Gen Z nih ya. Ada artinya berarti wow banget yang kemarin dia datang bersama Pak Jokowi, Bang Surya seperti itu. Jadi saya melihat peristiwa kemarin bukan hal yang biasa karena Tapi kan tadi Bang Ansy juga Betul. sampaikan sebuah gambar tuh tidak bisa menceritakan Persis. seluruhannya. Jadi Persis. masih ada yang terpendam kayaknya apa tapi itu kalau ya? dibandingkan dengan komunikasi politik yang sebelumnya dilakukan oleh Pak Hasto dan teman-teman ketika Pak Hasto ditahan itu kan sangat kenceng gitu. Sangat ngegas. Nah Mbak Puan ini ngerem, meredam, menyejukkan. Supaya apa? Wajah PDIP itu nggak tunggal, nggak dilihat hanya nyerang aja. Tapi juga wajah-wajah yang merangkul, mengakomodisi segala ya perbedaan dinamika politik. Karena itu hal biasa dan saya mengapresiasi Mbak Puan sangat dewasa, matang. Dan ya saya melihat kalau PDIP bisa mengorkestrasi ini terus dengan dua peran strategis tadi, ya PDIP tetap berada dalam orbit strategis kekuasaan. Walaupun nanti misalkan jelang 2029 wajahnya tunggal ya, karena ingin meraih suara laten basisnya supaya nggak kemana-mana, oposisi lagi 2028. Oke. Artinya ini ada dalam konteks PD Perjuangan ada layar depan dan layar belakang Betul, gitu kayaknya. persis. Betul demikian Bang Ansy? Dijawabin nanti sesaat lagi. Kami akan kembali untuk Anda.